Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan tentang sosialisasi Prokes 5M dan pentingnya vaksin. Negara Indonesia sekarang sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Tidak disangka pandemi ini telah ada di Indonesia sejak Maret tahun lalu. Awal mula wabah COVID-19 ini terjadi di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. COVID-19 adalah sebuah sebutan untuk virus corona yang bisa menyebabkan gangguan ringan sistem pernafasan, infeksi paru-paru, dan kematian. Virus corona adalah jenis baru coronavirus yang menular ke manusia. COVID ini bisa menyerang pada siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui, serta bayi. COVID-19 sangatlah cepat penyebarannya hampir ke seluruh dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Virus corona bisa menular melalui droplet atau percikan dahak dari saluran pernafasan. Misalnya, ketika kita sedang berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara dan kurang baik, atau kontak langsung dengan droplet. Gejala awal terkena COVID-19 ini adalah demam. Jadi pada saat suhu tubuh kita di atas 38 derajat Celcius, itu berarti merupakan gejala awal dari COVID-19 ini. Kemudian ada batuk kering serta sesak nafas. Gejala tersebut umumnya muncul dalam kurun waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus COVID-19. Maka dari itu, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita sebut PPKM. Pemerintah juga menerapkan protokol kesehatan 5M. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu 5M? Di video ini aku akan jelasin apa itu 5M. Pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih merupakan salah satu protokol kesehatan yang sangat efektif untuk mencegah COVID-19. Mencuci tangan dianjurkan sekitar 20 detik beberapa kali dalam sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Apalagi di saat sebelum makan, setelah pergi ke kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Berikut adalah video cara mencuci tangan dengan benar. Memakai masker. Awal pandemi tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan himbauan kepada semua orang yang sakit maupun yang sehat untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Lalu yang ketiga, menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplet dari orang yang berbicara, batuk, maupun bersin, serta jangan lupa menghindari keramaian, kerumunan, dan berdesakan. Tujuannya untuk memutus rantai virus corona yang hanya bisa hidup jika memiliki inang. Inang tersebut adalah kita, manusia. Nah, langkah-langkah menjaga jarak atau physical distancing yaitu: pertama, hindari penggunaan transportasi publik sebisa mungkin. Yang kedua, hindari kunjungan ke rumah teman atau kerabat, terutama kelompok usia tua. Yang ketiga, kurangi pergi keluar rumah kecuali untuk beli bahan makanan atau ke apotik jika punya gejala. Yang keempat, lakukan pesan antar makanan. Dan yang kelima, olahraga tidak melibatkan banyak orang. Kemudian M yang keempat, menjauhi kerumunan. Hal tersebut termasuk protokol kesehatan yang juga harus kita lakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak dan sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Karena mereka memiliki resiko yang lebih tinggi terkena virus corona. Dan 5 yang terakhir, mengurangi mobilitas. Virus corona bisa ada di mana saja. Jadi sebaiknya kalian berada di rumah saja kecuali jika ada keperluan mendesak. Menurut Kementerian Kesehatan, meskipun sehat dan tidak ada gejala penyakit apapun, belum tentu saat pulang ke rumah masih dalam keadaan yang sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Tetapi sekarang di Indonesia udah ada vaksin loh. Nah, mengapa sih vaksin itu penting banget? Karena vaksin atau imunisasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh mampu mengenali dan cepat melawan bakteri atau virus. Pemerintah menganjurkan kita untuk vaksin. Tujuannya agar angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID-19 cepat turun dan mereda. Selain itu, pemberian vaksin COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin atau tidak dianjurkan, seperti anak-anak, remaja di bawah 18 tahun, dan orang yang menderita penyakit tertentu. Pemberian COVID-19 diharapkan menjadi solusi selesainya pandemi ini. Pandemi yang telah menyebabkan banyak korban jiwa, puluhan bahkan ribuan. Semoga saja pandemi COVID-19 ini segera selesai dan kita bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.